Sebagai narasumber yang saat ini selalu diburu oleh rekan-rekan wartawan, Haji Faisal selalu terbuka dan tersenyum serta meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara. Dengan mimik muka yang serius, Haji Faisal selalu memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para wartawan kepadanya. Dan setiap pertanyaan yang dilontarkan selalu dijawab dengan lugas dan tegas, sehingga wartawan pun selalu puas dengan jawaban dari Haji Faisal. Tak pernah menolak untuk diwawancara di saat kapan dan dimanapun, itulah sosok yang terbenak di hati para wartawan terhadap Haji Faisal. Dan ternyata setelah kediaman Haji Faisal dikunjungi oleh Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak, seperti biasa, para wartawan pun memberikan pertanyaan kepada Haji Faisal dan juga kuasa hukumnya Sandi Arifin. Namun ternyata ada momen lucu dan membuat Haji Faisal serta juga Sandi Arifin tertawa bersama dengan para wartawan di tengah sesi melakukan tanya jawab. Maka seperti inilah momen lucu tersebut. Yang menyampaikan kepada Om Faisal dan anak-anak semua sudah. Sebentar. Berarti kan udah dewasa, Mbak. Udah dewasa, Mbak. Mati ya. Mati, mainan naikin. Itu mainan gala. Ya diambil, apa-apa diambil. Kayaknya Gala marah deh. Makanya udah. Ya sekali lagi deh. Ayo, tadi yang tadi. Itu kayak panjang lagi tuh. Jangan dipencet-pencet malah tambah. Masuk. Pinggirin dulu, Mbak, pinggirin dulu. Kepencet itu. Udah emang udah nggak boleh, udah. Tadi kan udah cukup. Nggak boleh masuk. Kapan Bang? Iya, itu mati berapa kali tadi? Bawa ke bengkel dah. Dulu ya. Udah, lu masukin sana, Mbak. Ya. Nanti kedengeran. Baru kali ini nih. Nah, ya udah. Udah ya, jangan kelamaan, kasihan Pak Haji. Pak Haji mau istirahat. Pak Haji capek. Ya, seperti itulah momen yang tidak terduga yang terjadi di tengah-tengah Haji Faisal ditemani oleh kuasa hukumnya melakukan sesi wawancara. Selesai dengan momen ringan tersebut, Haji Faisal pun menjelaskan jika kunjungan Ketua Komnas Perlindungan Anak adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi Gala di saat bersamanya. Apakah ada tekanan psikis dan eksploitasi anak terhadap Gala atau tidak? Maka seperti inilah penjelasan dari Haji Faisal terkait pasca kunjungan Ketua Komnas Perlindungan Anak ke kediamannya. Iya betul, karena beliau juga sudah menyampaikan ke kita bahwa memang sudah percaya dengan Pak Aris ya Pak. Jadi memang kalau misalnya memang ada yang mau membantu silakan, tapi kita sudah percaya sama beliau karena beliau posisinya juga orang netral dan juga ada lembaganya. Ya kami percaya dengan Bang Aris. Insya Allah mungkin bisa membantu kita memediasi ke pihak sana gitu loh. Bang, bagaimana kalau misalnya Pak Dodi sendiri menunjuk orang lain sebagai mediator? Ya silakan, nggak apa-apa, tapi kita tetap melibatkan lembaganya Pak Aris. Silakan aja. Komnas Perlindungan Anak tetap dilibatkan? Betul dong, dari tadi kita sudah sepakat sama Pak Faisal bahwa siapapun pada saat upaya mediasi kita akan melibatkan beliau. Bang Sandi, ini kan banyak wacana dari pihak sana mengenai pelaporan hukum ke pihak kepolisian. Nah, Bang Sandi sendiri sebagai kuasa hukumnya apa? Sikapnya apa? Seperti saya sampaikan ke Pak Faisal bahwa kita kalau misalnya memang ada laporan itu berjalan dan buktinya cukup, saksinya cukup, kita sebagai warga negara hukum, warga negara Indonesia yang menghormati hukum, kita akan mengikuti proses hukum. Tapi di situ pada saat berproses pasti kan ada juga mediasi. Tapi kalau misalnya memang ternyata proses itu berjalan dan memang ada bukti, kita siap ya Pak. Kita siap. Dan jangan lupa bila mana melaporkan terus tidak
terpenuhi unsurnya, kita akan melaporkan kembali dan kita akan melaporkan balik. Haji Faisal pun dengan ramah selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan kepada dirinya. Dan untuk kali ini, rekan-rekan wartawan menanyakan terkait lontaran pernyataan dari pihak Jody Sudrajat yang meminta Fuji untuk meminta maaf selama 3 kali 24 jam. Mengomentari hal tersebut, Haji Faisal pun memberikan tanggapannya. Ya, sampai sejauh ini somasi 3 kali 24 jam itu kami belum menerima secara resmi. Belum terima suratnya, masih somasi mungkin baru secara terbuka. Kalau misalnya memang ada kami terima, kalau memang kami terima juga ada suratnya, kami akan balas. Kami akan balas, dan kalau misalnya memang dari pihak pengirim somasi minta ketemu, kita akan melakukan pertemuan. Apa yang bisa kita selesaikan? Seperti ku bilang dari awal ini, Om Faisal ini niatnya niat baik. Tidak ada yang mau namanya berantem atau ribut-ributan, nggak ada. Boleh kalian lihat sejauh ini dari awal. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti kita terima resmi, kita akan balas secara resmi selaku kuasa hukum. Ya kita akan datangi, kalau misalnya kita bisa bertemu, mungkin di situ kita bisa terjadi mediasi di situ, ya kita selesaikan. Tapi bila mana memang tidak ada pertemuan, tidak ada musyawarah mufakat mau melaporkan, kita sebagai warga negara yang baik, seperti gue bilang tadi, kita akan mengikuti proses hukum. Gitu, sedikit saya terangkan ya. Masalah tadi disampaikan oleh pengacara saya, yaitu persoalan somasi. Sebenarnya somasi itu kan saya nggak ngerti apa kesalahan, tidak jelas dan tidak diterangkan kepada kami. Terus bagaimana meminta maaf atas kesalahan apa saya harus minta maaf? Nah itu. Tapi kalau umpamanya sekarang datang surat kepada saya somasi, ini kesalahan-kesalahan. Jika tidak minta maaf, kami baca memang salah. Bagi saya sih tidak berat minta maaf itu. Kalau memang salah. Nah sekarang kan nggak jelas kesalahan, bagaimana saya minta maaf? Itu persoalan. Kalau jelas somasinya, ini kesalahan 1, ini 2, ini 3. Kalau umpamanya banyak kan itu kan, Bapak harus minta maaf. Kalau menurut saya memang salah, ya apa salahnya kita minta maaf? Ini nggak jelas, somasi nggak jelas. Jadi makanya untuk sementara harus saya lihat dulu di mana letak kesalahan itu. Kita dikaji dulu, dipelajari dulu, benar apa enggak? Jangan-jangan nanti ada jebakan Batman lagi. Oh iya, hati-hati. Hati-hati. Pak Haji, sebab udah ada yang kena jebakan Batman. Kena prank lagi saya. Korban lagi. Kena prank ya Pak Haji? Hah? Gak mau kena prank ya? Kalian pasti kasihan ke saya. Saya yakin. Wartawan pasti kasihan ke saya. Jadi, dengan demikian, sekali lagi saya terima kasih sudah datang. Nah, kemudian jawaban udah saya berikan. Selanjutnya terserah Anda. Oke. Ya kita lihat aja dulu ke depan bagaimana ya perkembangannya. Yang mau dilaporkan itu saya juga nggak tahu apa yang mau dilaporkan. Persoalan apa yang mau dilaporkan saya juga bingung. Jadi saya nggak bisa menanggapinya. Oke, tapi nggak nggak sih Pak Haji, lagi-lagi anak lagi yang dibawa padahal sebenarnya kan ini permasalahan keluarga ya, bisa dibilang seperti itu. Iya, makanya saya juga bingung persoalan apa ini. Makanya kok dibawa-bawa anak saya dulu ya. Kok dibawa-bawa anak saya kan begitu. Saya bingung juga. Makanya kita lihatlah persoalan ini, kita lihat dulu. Apa sih pertanyaan apa? Iya. Yang Fuji di Silakan aja, kalau memang ada bukti silakan. Iya. Pak Haji mungkin mau itu pamitan dulu. Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Iya. Didukung sama beliau. Yang senang kan saya komunikasi Pak Faisal, aku terbuka saja. Karena ada etiket baik saya kan. Iya, sejak dari awal. Itu sejak awal. Iya. Dia tidak ada yang tutupi kan. Iya. Kalau ada kan biasanya anak-anak juga disembunyikan di rumah toh. Iya. Lepas. Iya, menghinanya di mana? Kita nggak pernah menghina. Saya dan keluarga saya tidak pernah menghina orang. Ya, dan coba tunjukkan di mana dia menghina. Ya, nggak ada. Jadi makanya saya bingung apa yang dilaporkan. Nah, kalau memang ada bukti, coba coba tunjukkan ke saya di mananya dia menghina. Soal donasi juga dipermasalahkan. Donasi harus dilaporkan ke Kemensos gitu. Nah, kalau itu saya memang agak bingung cara berpikirnya. Karena kenapa ya? Orang bersedekah untuk anak yatim piatu. Saya sudah jawab beberapa kali ya. Kita selaku manusia yang beragama, setiap harta kita ada harta anak yatim. Sekarang ada anak yatim piatu, tergerak hatinya, ya, ingin memberikan sedikit bagian dari yang dia berikan ini, bagian dari harta anak yatim juga, dan dia akan mendapat pahala ridha dari Allah.
Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul. Nah, sekarang kok dipermasalahkan? Nah, bagi saya hal itu sangat membingungkan. Padahal dari awal kan saya sampaikan. Dulu orang ada mau memberi kepada saya, baik saya, baik langganan saya, atau ya orang-orang yang belanja ke saya, minta nomor rekening saya. Karena saya nggak mau memberi, kenapa? Karena saya takut nanti fitnah bertebaran. Saya terima cuma 2 juta, ternyata nanti diberita 20 juta. Sehingga waktu itu timbul ide dari kawan almarhum, teman sahabat almarhum untuk membuat rekening. Nah, setelah dibuat rekening, akhirnya duit tentu bisa masuk ke satu saluran. Kalau keluar tentu di satu saluran. Sehingga saya tidak kena fitnah. Itu tujuan dulu dari awal, kemudian meningkat menjadi pembelian rumah. Nah, tidak ada permasalahan di situ. Kan tujuan saya kan baik, itu ya, tujuan saya baik. Takutnya duit ini keberseliweran nanti. Jadi takut juga saya ke rekening saya, kan takut juga saya berarti, kan bisa disimpulkan di situ kan.